Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita masuk pada sesi video keempat tentang penjagaan sunnah dan hadis serta sanad-sanad. Jadi setelah secara personifikasi Rasulullah mengizinkan para sahabat radhiyallahu an untuk menulis, baru setelah resmi secara kenegaraannya itu ketika masa kekuasaan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, di mana beliau telah saya kemukakan tadi di depan memerintahkan Abu Bakar bin Hazm sebagaimana yang dicatat oleh Imam Malik bin Anas dalam kitab Al-Muwatta, bahwasanya beliau menulis sebuah surat yang berbunyi undur makana hadisi ila Rasulillahi au sunnatihi au hadisi Umar au nahwi hadza faktubhu fa inni hiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama. Undur makana hadisi ila Rasulillah, lihatlah hadis Rasulullah. Demikian Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada Abu Bakar bin Hazm, au sunnatihi atau sunnah-sunnahnya, au hadisi Umar dan hadis-hadis yang dibawakan oleh Umar, au nahwi hadza atau selainnya, faktubhu maka tulislah, fa ini maka sesungguhnya, fa ini hiftu aku khawatir, fa ini hiftu durusal ilmi hilangnya ilmu, wa dhahabal ulama dengan diwafatkannya para ulama. Hal ini kemudian dilakukan oleh oleh Abu Bakar bin Hazm yang kemudian dikenal dengan Ibnu Hazm, mengumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah. Di lain waktu pada saat tersebut, Umar bin Abdul Aziz juga menulis sebuah surat untuk Abu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri yang kemudian dikenal dengan Imam Az-Zuhri, agar melakukan hal yang sama sebagaimana diperintahkan kepada Abu Bakar bin Hazm. Abu Nuaim dalam Tarikh Asbihan mencatat surat beliau berbunyi unduru ila hadisi Rasulillah fajma'u, lihatlah hadis Rasulullah, fajma'u maka kumpulkanlah. Dua ulama besar ini kemudian mengkoordinir seluruh ulama-ulama yang ada di semua negeri penjuru kekuasaan Daulah Islamiyah. Setelah itu para ulama mengumpulkan dan memusyawarahkan, memilah-milah mana hadis yang lemah, mana hadis yang maudhu, karena pada saat itu telah terjadi demi kepentingan sebuah kelompok-kelompok tertentu, yaitu seperti orang-orang Syiah, ya, itu membuat hadis palsu kemudian disandarkan kepada Rasulullah. Maka penulisan hadis dimulai. Sebegitu para ulama ini super ketat, dengan pengawasan yang super ketat, teliti dan kritis, mana yang sah datangnya dari Nabi, mana yang bukan, sehingga pengambilan hadis saat itu pertama kali pengumpulan hadis diambil dari beberapa sumber yang terpercaya. Para ulama ini melakukan pengambilan sumber hadis dari yang terpercaya. Maka tercatat dalam sejarah pengumpulan hadis atas instruksi Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz pertama kali diambil sumber awalnya adalah dari Asyaratul Mubasysyirina bil Jannah, yaitu 10 orang yang dijamin oleh Nabi untuk masuk surga saat sebelum wafat. Asyaratul Mubasysyirina bil Jannah. Kedua sumber pengambilan hadis yaitu Ahlul Hudaybiyah, orang-orang yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketiga Ahlul Badar. Keempat adalah diambil dari sumber orang-orang yang hidup yang mengetahui perjanjian Hudaybiyah sampai dengan Fathul Mekah. Yang keempat. Kemudian yang kelima, hadis diambil dari perawi-perawi cilik seperti Ibnu Abbas. Kemudian hadis diambil pada saat Fathul Mekah dari sumber orang-orang yang mengikuti pada saat Fathul Mekah,
yaitu terbukanya kota Mekah di mana Nabi menguasai kembali. Dan yang terakhir dari para perawi-perawi wanita seperti dari Aisyah, dari Fatimah, Zainab, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sebegitu hati-hatinya para ulama, maka pengambilan hadis ini langsung kepada sumber-sumber yang terdekat dengan Rasulullah. Mereka mengambil hadis darinya, tidak berdasarkan apa katanya si A, apa katanya B, kecuali setelah dicek kebenaran pengambilan atas sumber yang akan diambil untuk mengambil hadis dari Rasulullah. Sehingga sampai-sampai para ulama-ulama di kalangan para sahabiah dan sahabat ini tidak sembarangan untuk mengambilnya. Dilihat dari segi akhlaknya, pernah berbohong atau tidak, orang ini hafalannya lemah atau tidak, pernah mengalami kecelakaan sehingga yang mengakibatkan dari benturan kepalanya itu kemudian ingatannya lemah. Orangnya ini apakah berkelakuan adil? Dalam makna adil di sini di dalam ilmu hadis bukan adil dalam pengertian secara umum yang dimaksud adil, tapi yang dimaksud yaitu orang ini adil adalah orang ini betul-betul jujur. Sehingga ada satu kisah di karangan tabi'in yang bernama Abu Sa'bi, di mana Abu Sa'bi ini ketika ditanya bagaimana perawian hadis yang dilakukan oleh bapakmu, Abu Sa'bi pada saat itu tertunduk. Aku nggak bisa bicara. Tanyakan kepada orang lain saja atas periwayatan yang dilakukan oleh bapakku. Tapi orang ini kemudian mendesak. Akan lebih baik jika saya tanya kepada engkau sebagai putranya. Karena desakan yang sedemikian rupa pada akhirnya Abu Sa'bi mengatakan juga dan menjawab. Apa jawaban Abu Sa'bi? Ini penilaian kepada bapak kandungnya tentang periwayatan hadis. Jawaban Abu Sa'bi, sesungguhnya bapakku pernah berbohong. Lihat, perhatikan dan dengarkan. Sesungguhnya bapakku pernah berbohong. Ini sama bapaknya. Sehingga Abu Sa'bi pada waktu itu mengatakan karena ini urusan agama maka aku harus adil. Nah, ini yang dimaksud adil. Maka aku harus berlaku adil, yaitu jujur, bersih, jernih. Sehingga meskipun bapak kandungnya dikatakan bahwasannya sesungguhnya bapakku pernah berbohong. Kemudian Rasulullah bersabda tentang pemalsuan hadis kepada orang-orang yang suka memalsukan hadis, lantaran hadis ini harus betul-betul murni, betul-betul original. Sehingga Rasulullah berkata di dalam Sahih Bukhari wal Muslim, dalam sebuah riwayatnya berkata, inna kadziban alayya laisa lakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Saya ulangi, inna kadziban alayya laisa lakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berbohong atas namaku tidaklah sama seperti berbohong kepada yang lainnya. Barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, man hadasa bi hadisin yarau annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Man hadasa bi hadisin yarau annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin. Barang siapa menyampaikan sebuah hadis, sebuah riwayat yang ia mengetahui kebohongannya, maka dia termasuk daripada berbohong, yaitu berbohong sama dengan orang yang menciptakan hadis itu. Sehingga kalau kita tahu berbohong ini adalah dosa besar, tapi ada sebuah kebohongan yang paling besar dosanya. Berbohong ma'ruf, kita kenal bahwa itu adalah dosa besar. Tapi ada berbohong yang paling besar dosanya. Maka Rasulullah berkata ada 3. Pertama adalah orang yang berbohong tidak pernah bermimpi tentang sesuatu,
maka dia katakan saya bermimpi tentang sesuatu itu. Atau dia bermimpi tentang sesuatu, tapi dia katakan tentang sesuatu mimpinya itu dengan melebih-lebihkan. Ini kebohongan besar yang pertama, besar sebesar-besar kebohongan. Kedua adalah orang yang berbohong yang paling besar adalah membapakkan diri kepada yang bukan bapak kandungnya, atau yang terkenal dengan istilah adopsi pada zaman sekarang. Ini kebohongan yang paling besar karena akan merusak nasab, merusak Bani Adam, jalur nasab. Kemudian yang ketiga adalah berbohong atas nama Nabi. Tidak dari Nabi, dia katakan ini sah datangnya dari Nabi, padahal bukan dari Nabi. Ketiga bohong ini. Maka yang ketiga ini Rasulullah mengingatkan bahwasanya orang yang berbohong atas nama Nabi itu membawakan hadis yang dia tidak mengetahui, atau orang yang membuat hadis palsu. Ada dua, jadi orang yang membuat hadis palsu dan orang yang membawakan hadis palsu ini, walaupun orang ini tidak tahu. Karena sesungguhnya dia kalau membawakan hadis tidak sembarangan, harus mengetahui dulu sumbernya sah datangnya dari Nabi ataukah bukan dari Nabi. Sehingga Rasulullah di depan tadi saya katakan inna kadziban alayya laisa lakadzibin ala ahadin faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Lafaz yang lain man haddasa bi hadisin yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain. Sesungguhnya berbohong atas namaku tidak sama berbohong atas nama orang lain. Barang siapa yang berbohong atas namaku, hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di neraka. Barang siapa yang membawakan sebuah riwayat yang ia tahu kebohongan riwayat itu tidak sah datangnya dari Nabi, maka dia termasuk daripada orang yang berbohong sebagaimana orang yang membuat hadis tersebut. Demikian pada sesi video yang keempat ini, insyaallah akan dilanjutkan pada sesi selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.